Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Hidayati dengan NPM A1A02109 kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Konsep pendidikan yang berkembang di Eropa juga berpengaruh di sini konsep realisme, naturalisme, romantik, dan pendidikan nasional diterapkan. Selain itu, muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresisme dimulai dari pembaharuan-pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan melihat kembali doktrin-doktrin nasional dalam agama dan filsafat. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. Tonggak pertama, Aristoteles. Ilmu pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli pembangunan ilmu pendidikan. Menurut Aristoteles bahwa yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk tonggak kedua oleh Francis Bacon. Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, pembangunan kembali ilmu baru dan menentang konsep-konsep tentang dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa rasional menurut Bacon, yaitu ingatan menciptakan sejahtera, 2 imajinasi menciptakan puisi, dan 3 pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3, yaitu bagian filsafat tentang Tuhan atau teologi alam, 2 filsafat tentang alam, dan filsafat tentang manusia. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga dalam 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu John Stuart, Philippus Frank, Ernest Mach, dan yang terakhir Henry Poincare. Yang pertama, merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. 2. Tokoh yang kedua membahas tentang kaulitas atau berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas. Tokoh ketiga memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan yang lainnya. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera yang tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanya ritual belaka, sifatnya maya, yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. 2. Mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. 3. Mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realisme sepenuhnya adalah materi dalam arti sempit. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dalam diterangkan dalam menurut hukum yang mengatur materi dan menggerakkan. Filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikiran untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan filsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Abad ke-13, orang Eropa mulai meninggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaiki Islam. Barik PKK pada tahun 1980. Filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dikenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai dengan kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembalian kebudayaan Yunani yang humanisme.
Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon pada tahun 1210 dan sampai 1292, Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679, John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, dan David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis krisis terhadap sektor dan kegunaan menurut John Dewey dan kutipan Jamaluddin dan Abdullah bahwa filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, intelektual maupun yang bersifat emosional, menuju ke arah tabiat manusia. Maka filsafat juga dapat diartikan sebagai teori umum pendidikan. Tindakan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Berkembang filsafat pendidikan diwarnai oleh filsafat empirisme yang diprakarsai oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 yang dikembangkan di gagasan Comenius. Pokok pemikirannya yang ditekankan oleh John Locke adalah menjadikan pengalaman kedriayaan jalan satu-satunya kepada pengetahuan mengenai dunia fisik. Pemikiran selanjutnya yang diwarnai oleh filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasionalisme. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak kepada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Perkembangan filsafat pendidikan di Amerika dimulai dari konsep pendidikan ketika Amerika Serikat dikuasai oleh pendatang.